Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bayanul ilmi alladhi wa fardhu kifayah, penjelasan tentang ilmu yang dianggap atau ilmu yang hukumnya fardhu kifayah. Dan ini masih dalam rangka penjelasan dari hadis Nabi tentang talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Nah, kata-kata talabul ilmi fardhah, mencari ilmu itu fardu. Nah, ilmu apa yang fardu? Kemarin kita sudah bahas fardu ain yang harus dicari dalam ilmu, sudah kita bahas. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Dalam kitabnya Al-Ghazali mengatakan i'lam anal fardu la yatamayyaz an ghairihi illa bi dzikri aqsamil ulum, bahwa fardu itu tidak bisa dibedakan dari yang lain kecuali kita bisa atau menyampaikan beberapa bagian dari ilmu-ilmu itu, karena ilmu itu sangat banyak sekali. Wal ulum bil idhafa ilal fardi alladzi nahnu bisadadihi, dan ilmu yang hukumnya fardu di mana kita bahas ini adalah terbagi tanqasimu ila syar'iyyah wa ghairu syar'iyyah, kepada ilmu syariah dan ilmu ghairu syariah gitu ya. Ilmu yang disyariatkan dan ilmu yang tidak disyariatkan, atau ilmu yang diperintahkan dan ilmu yang tidak diperintahkan. Wa a'ni bi syar'iyyah mastafidu minal anbiya'i shalawatullahi alaihi wasallamu. Yang saya maksud, Imam Ghazali mengatakan yang saya maksud dengan ilmu syar'iyyah di sini adalah apa yang kita ambil dari para rasul dan para nabi, itu namanya ilmu syar'iyyah. Wala yasudul aqlu ilaihi mislul hisab, dan tidak bisa ditunjukkan oleh kemampuan akal sebagaimana ilmu eksak atau ilmu matematika atau ilmu hitung. Wala tajribah mislat tibi, atau tidak dengan percobaan-percobaan sebagaimana ilmu kedokteran. Wala sima mislal lughah, dan tidak pula ilmu yang akibat mendengar atau kita mendengarkan, yaitu ilmu bahasa. Wal ulum allati laysat bi syar'iyyah tanqasibu ila ma huwa mahmudun wa ila ma huwa madmumun. Adapun ilmu yang tidak syar'i itu ada dua macam. Yang pertama adalah ilmu yang tidak syar'i tapi mahmud atau terpuji. Ada juga ilmu yang tidak syar'iyah tapi madmum. Madmum itu tercela. Jadi ilmu itu ada ilmu yang dianjurkan, disyariatkan, ada ilmu yang tidak disyariatkan tetapi itu baik, ada pula yang tidak disyariatkan tetapi itu tercela. Ilmu huwa mubah, dan ada pula ilmu yang hukumnya itu mempelajarinya itu mubah. Mubah itu boleh dipelajari, boleh tidak. Kalau kita tahu fardu itu kalau kita tidak laksanakan hukumnya dosa. Kalau ilmu yang mahmud kita laksanakan dapat pahala. Kalau mubah kita laksanakan, nggak kita laksanakan sama saja. Tapi kalau madmum kita laksanakan dosa, kira-kira seperti itu. Fal mahmud ma yartabitu bihi masalihul umuri dunya katibi wal hisab. Adapun ilmu-ilmu ghairi syar'iyyah, ilmu-ilmu yang bukan ilmu syariah, akan tetapi itu ada kaitannya dengan hal-hal yang baik di dalam kehidupan, adalah ilmu kedokteran dan ilmu matematik atau ekonomi, dan ilmu kedokteran itu sangat penting. Idhuwa daruri fi hajati baqail abdan,
Wadzalika yang qasimu ila fardu kifayah wa ila ma huwa fadilah wa laisa bifaridah. Dari ilmu kedokteran dan ilmu hisab itu terbagi lagi menjadi dua golongan. Ada juga yang hukumnya itu fardu kifayah di dalam ilmu kedokteran dan ilmu hisab. Ada juga yang hukumnya itu bukan fardu kifayah. Contohnya bagaimana? Al-Ghazali mengatakan amma fardul kifayah bahwa kullu ilmin la yastaghni anhu fi qiwami umurid dunya katibi. Adapun yang dimaksud fardu kifayah di dalam ilmu ini adalah segala ilmu yang tidak bisa tegak kehidupan duniawi itu kecuali ilmu itu ada. Idwa daruri fi hajati baqail badan. Karena itu adalah sangat penting sekali dalam menjaga keberadaan jasad seseorang. Wakal hisab fa innahu daruri fil muamalat. Lalu kenapa ilmu hitung juga masuk kategori fardu kifayah pada bagian yang lain? Dikarenakan karena tanpa adanya ilmu hitung itu maka muamalah atau ekonomi itu tidak bisa berjalan dengan baik. Jadi kalau orang Islam tidak mau belajar matematika itu juga kurang baik. Karena dalam matematika itu kita juga bisa dagang, ngitung zakat juga dengan matematika. Kira-kira seperti itu. Apalagi ngitung di mana rembulan atau mungkin menghitung hilal itu juga harus ada ilmunya, ilmu hisab juga. Kemudian waqismatul wasaya wal mawaris wa ghairihima. Itu ada syariat-syariat tentang urusan wasiat dan urusan warisan. Dan ini tidak mungkin bisa dilakukan kecuali orang itu mampu atau memiliki ilmu hitung. Nah, pembagian warisan, pembagian wasiat itu juga harus mempunyai ilmu hitung. Wa ghairihima dan keduanya. Wa hadhihi hiya an ulum allati law khalal balad aman yaqumu biha harija ahlul balad. Di suatu, ini bahasa kecilnya, balad di suatu kampung atau di suatu negara, ketika tidak ada satupun orang yang bisa kedokteran atau tidak ada satupun orang yang bisa ilmu hisab, maka seluruh orang satu negara itu dosa semua. Kalau fardu kifayah seperti itu ya Pak. Tetapi wa idza qama biha wahidun kufiyah, akan tetapi jika ada satu saja maka yang lain itu sudah gugur kewajibannya. Jadi ada fardu kifayah. Sholat, misalkan sholat itu fardu ain, sholat seperti ini fardu ain, Pak. Tapi ada sholat yang fardu kifayah. Apa Pak? Sholat jenazah. Kalau semuanya nggak ada yang mau sholat, dosa semua satu kampung. Tapi kalau sudah ada sebagian yang sholat, sudah gugur yang lain. Jadi ini fardu kifayah itu seperti itu. Pun juga satu kampung nggak ada yang tahu tentang ekonomi gitu, misalkan. Ya itu dosa semua. Kalau kampungnya Islam tapi nggak ada yang mau belajar matematika sama sekali, ya kena ini di sini. Nggak mau belajar kedokteran sama sekali, ya kena juga. Tetapi kalau sudah, ya sudahlah, cukup sebagian jadi dokter, sebagian jadi ekonom, sebagian jadi pekerja keras, atau sebagian jadi penjual, itu sudah cukup, ada porsinya masing-masing. Wasaqata al-fardu anil akharin, dikatakan ketika ada satu orang saja yang melakukan fardu kifayah ini, maka satu kampung itu sudah terbebas dari beban kewajibannya. Fala yata'ajjab min qaulina inatib wal hisab min furudil kifayah fa inna usulus sina'at aidan min furudil kifayah kal falahah wal hayatah wasiyasah. Ya tidak heran kalau ilmu kedokteran dan ilmu ekonomi itu Imam Ghazali masukkan ke dalam ilmu yang hukumnya fardu kifayah. Karena apa? Karena usul sinaat atau pokok-pokok industri itu juga ada urusannya dengan fardu kifayah. Contohnya adalah tentang pertanian atau falahah wal hayakah, dan kemudian sandang atau pakaian, garment. Kemudian wasiasah, politik, itu juga ada fardu kifayahnya. Jadi orang Islam itu kemudian tidak boleh kemudian semuanya tidak mau berpolitik, juga jangan. Itu sebagian kita harus ada yang di sana.
Jangan kemudian karena melihat oknum-oknum yang seperti sekarang kemudian antipati politik akhirnya tidak dihindari sama sekali. Itu malah lebih berbahaya nanti dalam keberadaan kaum muslimin itu sendiri. Kifayah. Jadi kalau di suatu negara itu tidak ada pertanian, tidak ada pembuatan pakaian, dan tidak ada orang yang ahli politik dari kaum muslimin, maka seluruh orang Islam yang berada di situ itu terkena dosa karena fardu kifayahnya belum tercukupi. Tetapi kalau sudah ada yang mewakili satu atau dua atau sebagian, maka yang lain sudah tidak berhukum fardu, akan tetapi nanti masuk pada hukum yang lain. Kemudian dikatakan balil hijamah wal khiyatoh, bahkan bekam, bahasa ini ya, bahasa dulu, bekam dan menjahit itu bisa dimasukkan di fardu kifayah. Kalau ada kain tetapi tidak ada penjahit, ya masa kita mau pakaian kayak pakaian ihram terus kan, ya tidak mungkin Pak ya. Jadi otomatis juga fardu kifayah, minimal itu satu kampung dari penduduk muslim itu ya harus ada yang jahit, harus ada yang bagian bekam, itu juga harus. Meskipun kalau satu sudah, yang lain sudah gugur, tidak seperti itu. Fa innahu law qala al balad minal hijam tusari'ul halak ilaihim. Kenapa hijamah atau bekam itu kemudian masuk di sini? Karena seandainya suatu kampung itu tidak ada yang ahli bekam, maka itu sama dengan membiarkan orang-orang itu mudah sakit dan kemudian lebih cepat menuju kehancuran gitu. Maka itu hukumnya fardu kifayah. Kemudian wahariju bita'ridihim anfusahum lil halak, dan hukumnya berdosa setiap orang atau suatu kaum yang menjadikan diri mereka itu jatuh kepada kerusakan. Jadi kalau badan kita itu kan harus dimantenin ya Pak, harus rutin. Mungkin kalau apalagi semakin bertambah umur semakin rentan dengan masalah-masalah, maka itu harus ada, kalau bahasa kita, negara kita mungkin puskesmas di setiap daerah atau di setiap desa lah, kira-kira seperti itu adalah bentuk dari fardu kifayah. Kalau sudah ada puskesmas ya sudahlah, fardu kifayah sudah terwakili, jadi sudah tidak fardu lagi bagi yang lain. Fa innal ladzi anzalad dawa wa arsyada ila istimalihi, karena Allah menurunkan penyakit itu dibarengi dengan menurunkan obatnya dan tata cara penggunaannya. Wa adal asbab li ta'atihi fala yajuzu li ta'arrud lil halak imali. Maka adanya sebab-sebab itu adalah adanya perintah-perintah juga untuk merawat tubuh. Jadi ketika adanya sakit itu sama halnya dengan Allah memerintah kita untuk merawat tubuh kita. Jadi ketika kita sakit, kita itu seperti rawatlah tubuhmu agar tidak sakit, kira-kira seperti itu, agar menjaga dari kerusakan-kerusakan. Wa amma ma yu'addu fadilah la faridah, adapun sesuatu ilmu yang dianggap sebagai keutamaan atau fadilah yang bukan masuk pada fardu kifayah ini, fal ta'ammaqa fi daqaiqil hisab wa haqaiqit tib. Jadi di antara tadi ilmu hisab atau ilmu ekonomi dan ilmu kedokteran ini, sebagian ada yang fardu kifayah, tapi sebagian ada yang hukumnya adalah keutamaan. Apa itu? Misalnya lebih dalam lagi tentang ilmu kedokteran. Jadi lebih dalam lagi, misalkan sampai meneliti di dalam darah itu ada apa, kira-kira seperti itu. Nah itu nanti sudah masuk kepada keutamaan. Kemudian di dalam ilmu hitung kita sudah sampai yang lebih dalam lagi, misalkan ya sudah, itu tidak terlalu fardu, tidak fardu tapi keutamaan. Apalagi kita seperti orang-orang ekonom misalnya ya, yang mungkin itu hanya untuk kalangan-kalangan tertentu, ya itu tidak terlalu fardu kifayah. Yang fardu kifayah itu minimal kita itu bisa menjalankan muamalah kita, perdagangan sehari-hari itu bisa baik. Jadi jangan sampai orang Islam itu tidak tahu matematika. Nanti kalau nggak tahu matematika, nggak tahu bagaimana dia modal, kemudian bagaimana dia dapat untung, itu keliru. Jadi maka harus bisa minimal mengetahui bagaimana modal, bagaimana
proses dan bagaimana keuntungan. Jadi jangan sampai dia berdagang tapi tidak dapat keuntungan. Wa amal madmumu, adapun ilmu yang tercela dari ilmu ghairi syariah yang tercela, fa ilmu sihir, yaitu ilmu tentang sihir atau ilmu yang semacamnya lah, wa talmisat dan mantra-mantra, wa ilmu syak beda dan ilmu tenasat dan ilmu ilusi lah. Mungkin kita juga sering melihat di media-media itu kan agak campur ya Pak, ada ilmu yang baik, ada ilmu yang kurang baik, ditontonkan kepada kita semua. Itu madmum hukumnya. Jadi ilmu ilusi, ilmu sulap, ilmu apalagi ilmu ada kira-kira tenung dan santet dan sebagainya, itu madmum. Wa amal mubah, adapun ilmu yang hukumnya mubah, boleh-boleh saja dipelajari, boleh saja tidak dipelajari, dan hukumnya sama saja, nggak ada pahalanya, nggak ada dosanya, yaitu fal ilmu bil ash'ar, yaitu ilmu tentang syair. Nah, syair itu boleh dipelajari, boleh tidak ada hukumnya, boleh-boleh saja. Alatila sahifa fiha, asalkan sihirnya itu bukan sihir-sihir yang jorok atau sihir-sihir yang cabul. Kalau sihir-sihir cabul otomatis ya madmum masuknya. Wa tawarithil ahbar wa ma yajri majraha, dan ilmu-ilmu sejarah dan hal-hal yang berkaitan dengan sejarah. Nanti kayak ilmu geologi itu boleh-boleh saja, hukumnya mubah. Jadi dipelajari nggak dapat apa-apa, nggak dipelajari ya nggak dosa. Itu maksudnya di situ menurut kajian Ihya Ulumuddin itu. Wa amal ulum asyariyah, adapun jadi tadi dibalik ya, yang dijelaskan adalah yang ghairi syar'iyah, ada yang mahmudah, ada yang ghairu mahmudah, kemudian ada yang syar'iyah. Adapun syar'iyah, wa amal ulum asyariyah wa hiya al maqsudah bil bayan fa hiya mahmudah kulluha. Adapun ilmu-ilmu yang disyariatkan maka seluruhnya itu mahmudah, seluruhnya terpuji. Jadi tidak ada ilmu syariah itu tidak terpuji. Tapi kalau ghairu syar'iyah tadi ada dua, ada yang terpuji, ada yang tercela, ada yang mubah, terbagi tiga. Tetapi kalau ilmu syariah itu semuanya terpuji. Walakin qad yatalabbas biha ma yadunnu annaha syar'iyyah wa takunu madmumah. Tetapi kadang-kadang ada yang dikira itu ilmu syar'iyah, padahal itu malah ilmu yang madmumah. Kadang-kadang kita tidak tahu mana sih ilmu syariah dan ilmu yang ghairu syariah. Ibaratnya gitu. Kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita mengira kalau ilmu-ilmu yang tulisannya bahasa Arab itu syariah, sementara kalau ilmu-ilmu yang tulisannya selain Arab dianggap tidak syariah. Kadang-kadang pikiran kita masih seperti itu, padahal ada aturannya. Fatanqasimu ila mahmudah wal madmumah. Adapun ilmu-ilmu yang diduga syariah atau kesalahpahaman kita tentang kok kayaknya ilmu ini syariah, akan tetapi ternyata tidak syariah, itu ada dua kemungkinan, atau terbagi menjadi mahmudah, terpuji, wal madmumah, dan tercela. Amal mahmudah falaha usul wa furu' wa muqaddimat wa mutammimat wa hiya arba'ah adrub. Ada pokok, kemudian cabang, kemudian penyempurna, dan kemudian ilmu pengantar. Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang diduga syar'iyah, akan tetapi itu bukan, kira-kira seperti itu, akan tetapi dia masuk pada yang mahmudah. Yang pertama adalah ilmu tentang pokok-pokok. Yang pertama yaitu al-ilmu bi kitabillahi azza wa jal wa sunnati rasulihi wa ijma'il ummah wa asari sahabah. Jadi ada 4 bagian dari ilmu-ilmu yang mahmudah ini. Yang pertama adalah ilmu tentang Al-Quran, kemudian As-Sunnah atau hadis. Yang ketiga kemudian ilmu tentang ijma'ul ummah atau kesepakatan para ulama, kemudian pendapat-pendapat para sahabat Nabi. Fa innahu yadullu ala sunnah,
Wal ijma' aslun min haitsu innahu yadullu ala sunnah. Ijma' itu kenapa bisa seperti mempelajari syariah, padahal yang syariah itu kan sebenarnya Al-Quran dan As-Sunnah. Tetapi ijma'ul ulama bagaimana bisa seolah-olah menjadi ilmu syariah? Karena apa? Karena dengan ijma' itulah kemudian orang itu bisa lebih jelas memahami sunnah. Jadi dengan pendapat-pendapat sahabat-sahabat Nabi itu kita bisa mendapatkan kejelasan tentang hadis Nabi misalnya. Karena hadis Nabi itu baku, maka penjelasannya biasanya dari kata-kata para sahabatnya. Kemudian bahwa aslun bid darajah as-salisah. Jadi ini adalah pokok tapi tingkatan ketiga. Pokok tingkat pertama adalah Al-Quran, pokok tingkat kedua adalah Al-Hadis, pokok tingkat ketiga adalah ijma'ul sahabah. Kemudian waqada al-asar fa innahu yadullu ala sunnah. Begitu juga asar itu kata-kata sahabat, ya. Jadi kadang kita mengenal hadis, kalau hadis itu kata-kata Rasul, tapi kalau asar itu kata-kata sahabat Nabi. Dan itu biasanya juga menjelaskan tentang hadis Nabi. Maka posisinya sama dengan ijma'us sahabat tadi. Li'anna sahabah radhiyallahu anhum qad syahidu al-wahyu wa tanzil. Kenapa seperti itu? Karena para sahabat itu menyaksikan turunnya wahyu dan dia tahulah turunnya Al-Quran seperti apa. Jadi Al-Quran misalnya, contoh misalnya kita mengenal surat apa misalkan yang terkenal surat Muawwidzatain misalnya, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ada apa sih sebelum turunnya ayat itu, sebelum turunnya surat itu ada apa? Apa yang terjadi pada Nabi misalnya. Dan di dalam Al-Quran tidak diceritakan apa yang terjadi. Tetapi dengan pendapat-pendapat sahabat ini, karena sahabat hidup pada zaman itu, akhirnya tahu, oh ternyata Nabi pernah mengalami demikian. Kemudian Allah menurunkan ayat ini agar Allah memberikan kemudahan. Itu contoh-contoh untuk dalam Al-Quran selalu menjelaskan tentang asbabun nuzul ayat ini atau asbabul urud hadis ini. Misalnya seperti itu untuk memperjelas penjelasan. Kemudian wa adraku bi qara'inil ahwal ma ghaba an ghairihim iyanhu. Ini ya untuk memperjelas qarinah-qarinah atau kalau kita bahasakan rangkaian-rangkaian kejadian itu biar lebih lengkap. Kata-kata sahabat ini penting. Biasanya dalam tafsir-tafsir, dalam syarah hadis itu sangat penting kaitannya kata-kata sahabat dengan hadis. Kemudian warubama la tahitu al-ibarat bima adraka bil qara'in famin hadzal wajhi ra'al ulama al-ibtida' bihim wal tamasuk bi asarihim wa dzalika bi syartin mahsusin ala wajhin mahsusin indama yarahu wala yaliku bayanuhu bi hadzal fan dan lain sebagainya. Dan ini dalam pembahasan yang lain, bukan di dalam kajian Ihya Ulumuddin. Tentang ini nanti bisa dipelajari di dalam ilmu yang namanya ulumul Quran atau ulumul hadis. Jadi sementara Ihya Ulumuddin ini tidak membahas itu. Jadi dicukupkan di sini oleh Imam Al-Ghazali. Ad-Darbus Tsani yang kedua yaitu ilmu syariah yang atau yang dianggap syariah yang mahmudah. Yang kedua yaitu adalah al-furu' atau hal-hal yang berkaitan dengan cabang. Wa huwa ma fahima min hadhil usul la bimujib bi al-fadhiha bal bi ma'ani tambih la al-uqul fattasa bisababiha al-fahmu hatta fahima min al-lafzi al-malfud bihi ghairuhu kama fahima min qawli alaihi salam la yaqdi al-qadi wa huwa qadban. Ini yang kedua adalah cabang, di mana dengan ilmu ini seseorang itu bisa memahami kata-kata yang lain atau anggaplah penjelasan dari kata-kata yang lain, sebagaimana seseorang bisa memahami dari hadis Nabi yang berbunyi layak dil qadi wa huwa ghadban. Janganlah seorang hakim itu memberi keputusan di saat dia marah. Itu kira-kira. Lalu apa yang dimaksud itu? Ternyata yang dimaksud di sini adalah
annahu la yaghdi idza kana hakinan au jahian au muta'alliman bimarad. Jadi ketika hakim itu sedang pengen atau kebelet buang air, itu dilarang membuat keputusan karena keputusannya mesti tidak valid karena terburu-buru atau dan sebagainya. Au jahian, atau hakim lapar banget, maka keputusannya juga tidak, janganlah memutuskan di saat lapar banget, di saat kebelet ke kamar mandi, atau muta'aliman bimarodin, atau sedang kesakitan. Jadi kalau kita sedang sakit, sedang buru-buru, itu dilarang mengeluarkan keputusan sebenarnya, karena keputusan dalam ketergesa-gesaan itu biasanya berbahaya dan akan menyesal biasanya orang-orang kalau memutuskan dalam keadaan marah apalagi. Maka di sini bisa dipahami secara luas, bukan hanya pada satu teks saja. Dalam hadisnya layak dia al-qadhi wa huwa ghadban, cukup singkat sebenarnya. Janganlah hakim itu memberi keputusan di saat dia marah, di saat dia emosi. Nah, emosi itu ternyata macam-macam bentuknya. Ini contoh yang lain nanti di dalam hadis itu banyak sekali. Misalkan al-ma'u bil ma' dalam fikih ini biasanya itu kalau kita cuman secara bahasa saja tidak bisa memahami air dengan air apa maksudnya. Ternyata al-ma'u bil ma' itu adalah barang siapa mengeluarkan maka dia harus mandi dengan air. Itu sangat jauh, jadi tidak bisa dipahami secara apa adanya. Maka betullah namanya ilmu yang namanya ilmu furu' tadi. Wa hadza ala darbain ahaduhuma yata'allaqu bi masalihid dunya wa yahwihi kutubul fiqh wal mutakafil bihi al fuqaha wa hum ulama'ud dunya. Dalam urusan ilmu furu' ini ada dua macam. Yang pertama adalah hal-hal yang berkaitan dengan urusan duniawi. Apa itu? Yaitu hal-hal yang ada di dalam kitab fikih. Wal mutakafil bihi, sementara yang bertanggung jawab soal urusan fikih ini adalah al-fuqaha atau ahli-ahli fikih. Dan Imam Ghazali mengatakan ahli-ahli fikih itu adalah termasuk ulama-ulama dunia. Wasani, yang kedua, ma yata'allaqu bi masalihil akhirah, hal-hal yang berkaitan dengan kebaikan akhirat. Wa huwa ilmu ahwalil qalbi wa akhlaqihi al-mahmudah wal madmumah wa ma huwa mardi indallahi ta'ala wa ma huwa makruh wa huwa alladhi yahwi asyatrul akhir min hadzal kitab. Jadi di dalam ilmu furu' ini ada dua bagian. Yang pertama bagian duniawi, yang kedua bagian ukhrawi. Jadi di dalam Islam itu yang bagian pengatur hukum-hukum, aturan-aturan duniawi itu adalah fuqaha, ahli fikih. Dengan fikihnya itu orang akan diatur secara duniawinya. Nah, sementara ada bagian lain yang mengatur tentang kondisi getaran hati, akhlaknya, hal-hal yang diridhoi Allah dan sebagainya. Itu namanya hal-hal yang berkaitan dengan akhirat. Dan Imam Al-Ghazali mengatakan itu ada di bagian kitab Ihya Ulumuddin ini, di seperempat bagian yang terakhir atau di juz yang keempat. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu pernah baca, nanti bisa di juz yang keempat kalau pengen cepat salah hati. Karena di juz yang satu ini masih urusannya dengan ibadat. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Walakum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.